Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Laqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pertama-tama dan tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan khatib pribadi khususnya dan umumnya para jamaah sekalian agar senantiasa menjaga takwa kita kepada Allah Rabbul Alamin dengan sebenar-benarnya takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau mengatakan, peliharalah keislaman kalian pada saat kalian berada dalam kesehatan dan kesejahteraan. Pada saat engkau sehat, jaga syariat Islam. Pada saat engkau sejahtera, jaga syariat Islam. Karena sifat kedermawanan, kata beliau, sifat kedermawanan seseorang itu terbentuk karena kebiasaannya suka memberi. Man asya ala syai'in mata alaih. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, maka dia akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Wa man mata ala syai'in bu'itsa alaih. Siapa yang meninggal dalam kondisi tertentu, dia akan dibangkitkan dalam kondisi tersebut. Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang mulia, pada saat menyaksikan orang-orang yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, beliau sambil memegang tongkatnya, beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau mengatakan, lau anna qatratan min zakum qatarat, kalau sekiranya setetes dari zakum, makanan para penghuni neraka, itu menetes ke dunia, la ammarut ala ahli dunya isyatahum, maka ini akan merusak kehidupan para penghuni dunia. Beliau ingin mengingatkan kita semua bahwa hendaknya kita perhatikan kehidupan akhirat. Jangan sampai engkau mati
dalam kondisi masuk ke dalam neraka. Jangan sampai engkau masuk ke dalam neraka yang makanannya adalah zakum. Jangan sampai engkau masuk ke dalam neraka yang makanannya adalah dhari', buah yang berduri, yang kalau dimakan nyangkut di kerongkongan semakin mendatangkan rasa sakit. Jangan sampai engkau masuk ke dalam neraka yang air minumnya adalah air yang mendidih, yang menghancur leburkan usus manusia. Jangan sampai engkau masuk ke dalam neraka yang panasnya menghancur leburkan tubuh manusia. Jangan sampai engkau masuk ke dalam neraka yang penderitaannya teramat sangat panjang. Satu hari di dunia, di akhirat seperti 1000 tahun di dunia. Ini mengingatkan kita semuanya, ma'asyiral muslimin, bahwa hidup hendaknya kita memperhatikan akhirat. Jangan sampai kita meninggal dunia, kita masuk ke dalam neraka yang azabnya sangat pedih, karena kita semua tidak tahu bagaimana kondisi pada saat kita dicabut nyawanya oleh Allah Rabbul Alamin. Seorang sahabat meriwayatkan bahwa dahulu di zaman Nabi ada seseorang yang gagah berani, gagah perkasa, berjihad di jalan Allah, memerangi musuh-musuh Allah, sampai para sahabat terkagum-kagum. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hada." Siapa saja yang ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah orang ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang sahabat penasaran. Dia melihat dari jauh bagaimana gerak-gerik orang tersebut. Bagaimana luar biasanya dia melawan musuh-musuh Allah. Terus menyerang musuh sampai kemudian dia terluka. Dan karena rasa sakit yang begitu menyakitkan, dia tidak kuat, sehingga dia akhirnya mengambil pedangnya dan menusukkan ke dalam dadanya. Dia meninggal dalam kondisi bunuh diri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la ya'malu fima yaran nasu amala ahlil jannah wa huwa min ahlin nar." Sesungguhnya seorang hamba ada yang beramal dengan amalan para penghuni surga di mata manusia, tapi dia menjadi penghuni neraka. Wa ya'malu fima yaran nasu amala ahlin nar wa huwa min ahlil jannah. Seorang hamba beramal dengan amalan para penghuni neraka di mata manusia, tapi dia menjadi penghuni surga. Wa innamal a'malu bi khawatimiha. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amal tergantung penutupnya. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya setiap amal tergantung penutupnya. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat beliau menyaksikan Hudzaifah tidak menyolatkan seorang munafik. Hudzaifah seorang sahabat yang mengetahui nama-nama orang munafik berdasarkan info dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Umar menyaksikan Hudzaifah tidak menjawabkan dia, Umar kemudian mendekati Hudzaifah. "Wahai Hudzaifah, asammani Rasulullah fil munafiqin." Wahai Hudzaifah, apakah Rasulullah menyebut namaku termasuk daftar orang-orang munafik? Hudzaifah belum menjawab. Umar terus mendesak, "Asammani Rasulullah fil munafiqin." Belum dijawab. Umar bertanya lagi, "Asammani Rasulullah fil munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah namaku ada dalam daftar orang-orang munafik? Maka Hudzaifah menjawab, "La ya Amirul Mukminin." Tidak wahai Amirul Mukminin. "Wala ukhbiru ahadan ba'dak." Dan aku tidak akan memberitahu siapapun setelah ini. Umar, khalifah yang kedua, seorang yang dibangunkan oleh Allah surga, istana di surga, masih khawatir
khawatir dirinya termasuk orang-orang munafik. Padahal Allah Subhanahu wa taala bangunkan untuknya istana di surga. Tapi Umar masih khawatir akan dirinya. Lihat Umar bin Abdul Aziz, seorang yang dikenal adil, dicintai kaum muslimin. Pada saat beliau akan meninggal dunia, beliau minta untuk didudukkan. Maka didudukkanlah dia. Umar bin Abdul Aziz, beliau khawatir akan dosa-dosanya dan sangat berharap Allah berikan ampunan di akhir hayatnya. Umar bin Abdul Aziz sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengatakan, Rabbah ya Rabbku, ana alladhi amartani faqassartu. Ya Allah, aku adalah seorang hamba yang engkau perintahkan dan aku belum maksimal menjalankan perintahmu. Wa nahaitani fa asaitu. Aku adalah seorang hamba yang engkau larang tapi aku bermaksiat kepadamu. Ya Allah, tidaklah aku menyiapkan untuk bertemu denganmu kecuali rasa takutku kepadamu dan prasangka baikku kepadamu, ya Allah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Dan Umar bin Abdul Aziz kemudian menghembuskan nafas terakhirnya. Seorang ulama yang bernama Amir bin Abdullah, pada saat kondisi sakit, kemudian beliau mendengar adzan maghrib. Maka Amir mengatakan kepada orang-orang yang di sekitarnya, tolong bawa aku ke masjid, aku ingin sholat berjamaah. Maka orang-orang di sekitarnya mengatakan, innaka alil, wahai Amir, sesungguhnya engkau saat ini sakit. Seakan-akan mereka mengatakan engkau dapat uzur untuk tidak sholat berjamaah. Tapi apa yang dikatakan Amir? Amir bin Abdullah mengatakan, asma'u da'i Allah fala ujibuh. Aku mendengar panggilan dari Allah, apakah aku tidak penuhi panggilannya? Amir bin Abdullah kemudian dibawa oleh orang-orang di sekitarnya untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat maghrib. Pada saat rukuk pertama, kemudian beliau meninggal dunia. Meninggal dalam kondisi sedang beribadah, mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Inilah keadaan yang sangat kita idam-idamkan, yang sangat kita harapkan, yaitu kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita sedang menjalankan ketaatan, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Sebagai makhluk yang bernyawa, kita tidak akan pernah bisa lari dari kematian. Kita semua pasti akan mati. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya, dia akan menemui kalian. Ainama takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian akan menghampiri kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalaupun kalian berada di istana yang tinggi, yang kokoh, tetap kematian akan menghampirimu. Kita tidak tahu kita akan meninggal dalam kondisi apa.
Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, agar kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam kondisi kita sedang beramal soleh, maka yang pertama hendaknya kita meminta, kita berdoa kepada Allah agar kita dimatikan dalam kondisi husnul khatimah. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku bersama orang-orang soleh. Ini Nabi Yusuf, seorang nabi yang mulia, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, masih berdoa agar dirinya diwafatkan dalam keadaan Islam. Maka kita makhluk yang lemah, makhluk yang banyak berbuat dosa, lebih butuh untuk terus dan senantiasa berdoa agar kita semuanya husnul khatimah dalam meninggalkan dunia ini. Selain berdoa kepada Allah, maka kita jaga ketakwaan kita kepada Allah. Kita bangun kebiasaan yang baik, karena seseorang akan meninggal sesuai kebiasaannya. Maka kita jaga ketakwaan kita kepada Allah terus menerus. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang sering kali, hampir setiap pekan dibacakan oleh khatib, agar mengingatkan kita semua, jangan sampai kita lengah, kita terus waspada dengan amal kita, jangan merasa aman, karena kita tidak tahu kapan Allah cabut nyawanya, kapan Allah cabut nyawa kita. Maka kiat yang ketiga adalah kita terus memperbanyak kematian. Inilah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah engkau mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Dengan kita ingat bahwa kita akan meninggalkan dunia ini, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Nanti di hadapan Allah kita akan berdiri di padang mahsyar, kita akan berdiri mempertanggungjawabkan amal kita. Maka ini semua akan menggerakkan hati kita untuk beramal soleh, akan menggerakkan hati kita untuk menyesali perbuatan-perbuatan maksiat yang dulu kita lakukan, agar menggerakkan hati kita untuk segera bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.